Halo semuanya, kita kembali lagi, berjumpa kembali. Dan hari Sabtu kita mau beribadah pada Tuhan, mau memuji-muji nama Tuhan, memenangi buat Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita terlebih dahulu buat beribadah sama Tuhan. Kita mau awali ibadah kita dengan berdoa. Kita mau bersikap doa yang baik. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau memberikan kami kembali kesempatan buat beribadah kepada Engkau. Karena Engkau memimpin bersama kami, Engkau mengelola bersama kami Tuhan. Karena Engkau yang memimpin ibadah kami di tempat kami masing-masing Tuhan dari awal hingga akhirnya ya Bapa dan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mengucapkan nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Kita mau berdiri bersama-sama, kita mau bersukacita memuji nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Hai Pemalas. Kita diingatkan sama pujian ini kalau tidak bermalas-malas.
kita, biar kita boleh berhikmat sama Tuhan dan melakukan semuanya dengan benar. Kita mau dengar firman Tuhan sebentar lagi, kita mau siapkan hati kita mau siapkan telinga kita buat dengar firman Tuhan. Dan maka satu pujian, ku ingin dengar kita. Senang melihat Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan baik juga. Mari kita berdoa, kita mengucapkan doa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau telah memimpin dalam pujian kami Tuhan, dalam kebenaran dan dalam hidup persembahan yang diberikan kami yang atas dalam pujian yang sudah kami naikkan ya Tuhan. Dan saatnya kami akan melakukan firman-Mu, kami Kau tuntun kami Tuhan, Kau tolong kami Tuhan, Kau memberkati kami, biar apa yang boleh kami dengar Tuhan, apa yang boleh Abang ucapkan Tuhan, boleh tertanam dalam hati kami bersama-sama Tuhan, pada kami mengerti apa yang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami rapi Abang-Mu, yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan dari awal hingga akhirnya, dan yang firman-Mu awal masalah dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Kristus, Abang mengucap berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo anak-anakku semuanya. Senang sekali kita bertemu lagi dalam cerita firman Tuhan pada hari ini. Pasti semuanya senang karena sudah memuji Tuhan. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah memelihara kita, Tuhan sudah memberkati kita, sehingga kita boleh ada sampai pada saat ini. Puji Tuhan, anak-anakku semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini cerita firman Tuhan masih tentang jangan takut. Nah, untuk kita mengetahui tentang cerita jangan takut ini, kita melihat cerita di dalam Injil Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Di sana tentang Yesus meredahkan angin ribut. Nah, bagaimana ceritanya? Mari anak-anakku kita lihat dulu video berikut ini.
Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semuanya sudah dengar, sudah melihat cerita firman Tuhan tadi tentang Yesus yang meredahkan angin ribut. Semuanya masih ingat ceritanya? Puji Tuhan, semuanya pintar-pintar, masih ingat cerita firman Tuhan. Dan memang cerita firman Tuhan kita harus selalu ingat dalam kehidupan kita. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi ceritanya itu tentang Yesus yang meredahkan angin ribut, di mana suatu ketika Yesus memberitakan firman Tuhan di antara orang banyak. Dan karena banyaknya orang, Yesus naik ke sebuah perahu dan bercerita. Setelah selesai, hari mulai petang, mulai sore, matahari mulai terbenam. Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang lagi. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian Yesus bersama dengan murid-muridnya dan beberapa perahu, mereka berlayar. Nah, ketika mereka ada di tengah-tengah perjalanan, tengah-tengah danau, tiba-tiba datanglah angin kencang. Kencang sekali. Karena angin kencang, maka juga ada gelombang yang tinggi. Gelombang itu menjadikan air masuk ke dalam perahu daripada murid-murid. Ketika air sudah masuk, murid-murid menjadi panik. Mereka takut, mereka berteriak, "Tolong, tolong, tolong, kita binasa, kita binasa." Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka lupa bahwa sebenarnya mereka ada bersama-sama dengan Yesus.
Nah, ketika mereka ingat Yesus ada bersama-sama dengan mereka, maka mereka memanggil Yesus dan ternyata Yesus sedang tidur. Ketika sedang tidur, mereka membangunkannya dan Yesus bangun dan berdiri menghardik angin itu. Mari kita lihat ayatnya yang ke-39, Markus pasal yang ke-4. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, ketika Yesus menghardik angin dan juga danau itu, maka angin itu berhenti dan danau itu menjadi teduh sekali. Sudah tidak ada gelombang. Nah, ketika air menjadi teduh, angin sudah tidak ada. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, ayatnya yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam cerita tadi. Yaitu yang pertama, jangan takut. Jangan takut. Murid-murid tadi takut ketika ada gelombang. Yang air sudah masuk ke dalam perahu mereka. Mereka takut. Kenapa takut? Mereka lupa bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Bahwa Yesus berkuasa. Yesus bisa menolong mereka. Tapi saking mereka takutnya, mereka berteriak-teriak. Tapi terbukti kan, Yesus bangun dan menghardik angin itu langsung berhenti. Danau juga berhenti dan air menjadi teduh. Nah, demikian juga kita anak-anak Tuhan. Yesus mengajari kita agar kita juga tidak takut. Tidak takut dalam hal apa? Pertama, kita tidak boleh takut bila mana kita diminta berdoa oleh kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu. Ayo berdoa. Kita tidak boleh takut, kita harus berani. Takut itu apa artinya? Takut itu gentar, takut itu tidak berani, takut itu gelisah, takut itu khawatir. Wow, banyak sekali artinya. Iya. Nah, berarti kita diajar supaya kita tidak takut. Berarti kita harus berani. Anak-anak sekolah minggu harus berani. Berani kalau diminta ayo nyanyi. Nah, harus berani nyanyi. Minta berdoa, harus berani berdoa. Ayo bersaksi. Tadi ceritanya apa? Harus berani. Ya, tidak boleh takut lagi. Kalau ditanya sama kakak-kakak kelas, guru-guru kelas, harus berani menjawab. Ceritanya apa tadi, tentang siapa? Harus berani saya. Tentang Yesus meredahkan angin ribut. Itu namanya berani. Juga sekarang anak-anakku sudah mulai ada yang sekolah. Nah, ada yang tidak mau sekolah. Saya tidak mau sekolah, takut. Saya tidak mau ke sekolah minggu, takut. Nah, Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Harus berani. Tidak boleh ditemanin lagi oleh ayah atau ibu. Harus berani sendiri. Bobok sendiri yang udah besar. Jangan lagi ditemanin. Nah, jalan sendiri kalau sudah besar. Harus berani. Berani melawan yang tidak benar. Berani melawan yang tidak baik. Kalau ada teman yang berbuat salah, kita harus berkata, itu salah, itu tidak baik. Kita harus berani katakan. Kalau ada yang mencuri, kita harus bilang, jangan, itu tidak baik. Kita harus berani. Atau ada yang melawan orang tua, kita harus bilang, jangan melawan orang tua. Jangan melawan kakak, kita harus berani sampaikan. Nah, kita tidak boleh takut. Kita harus berani menyatakan yang benar. Haleluya. Berani berdoa, berani menyanyi untuk Tuhan. Nah, yang kedua, selain kita tidak boleh takut, tetapi kita harus berani. Yang kedua adalah kita harus
Percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, semuanya percaya, saya percaya Tuhan Yesus. Nah, semuanya harus percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus menyertai kita semua. Tuhan Yesus menyertai semua anak-anak Tuhan. Semua anak-anak sekolah minggu disertai oleh Tuhan. Tuhan menyertai kakak, menyertai adik, Tuhan menyertai ayah, menyertai ibu, Tuhan menyertai guru-guru sekolah minggu, semuanya. Kita pergi ke sekolah, Tuhan menyertai. Kita pergi ke rumah Tuhan, Tuhan menyertai. Kita belajar, Tuhan menyertai. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Seperti murid-murid tadi. Kenapa mereka takut? Karena mereka lupa bahwa Yesus itu menyertai mereka. Sebenarnya mereka harus selalu ingat dan percaya bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Karena Yesus ada bersama dengan mereka, maka mereka ditolong oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak tenggelam. Sama dengan kita harus percaya bahwa Yesus menyertai kita dimanapun kita pergi. Ke sekolah, ke gereja, ke rumah keluarga, ke rumah teman, ke tempat belajar, tempat les. Tuhan menyertai. Karena itu kita tidak boleh takut, tetapi harus percaya. Haleluya. Anakku semuanya harus berani dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus menyertai kita semua. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Haleluya. 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 Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberikan kami firman-Mu, mengajari kami agar kami tidak takut lagi. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kami dan memberkati kami. Berikan keberanian kepada kami untuk kami melakukan apa yang Tuhan Yesus percayakan dalam kehidupan kami. Baik di sekolah, baik di rumah, baik saat kami ke rumah Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.